Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena di UFC 322 pada 16 November 2025. Pertarungan antara Islam Makhachev dan Jack Della Maddalena atau JDM merupakan salah satu duel paling menarik dan sulit diprediksi dalam dunia MMA saat ini. Kedua petarung memiliki keunggulan masing-masing yang membuat laga ini terasa sangat kompetitif. Ada kalanya saya meyakin bahwa Makhachev akan mampu menembus pertahanan JDM dan mengalahkannya. Namun di sisi lain, tidak jarang pula saya merasa bahwa JDM justru akan menjadi lawan yang terlalu tangguh bagi Makhachev, bahkan mampu menindasnya di atas oktagon. Islam Makhachev memiliki semua alat, keterampilan, serta atribut yang dibutuhkan untuk menundukkan Jack Della Maddalena. Ia memang belum pernah menghadapi sosok dengan karakteristik yang identik dengan Jack. Namun, lawan-lawan seperti Dustin Poirier memiliki kemiripan tertentu, dan kita sudah mengetahui bagaimana hasilnya. Sementara itu, JDM sendiri belum pernah menghadapi pegulat atau seniman bela diri campuran dengan kualitas selevel Islam Makhachev. Meski demikian, perlu diingat pula bahwa Jack pernah menghadapi Belal Muhammad, yang kualitasnya sering diremehkan banyak orang. Padahal, jika kita menelaah lebih dalam, Belal bukanlah petarung yang buruk. Ia mampu menahan tekanan dan bertarung selama 25 menit melawan Jack, meskipun akhirnya kalah. Dalam laga itu, JDM memang mendominasi hampir setiap pertukaran serangan, tetapi Belal juga sempat mendaratkan beberapa pukulan yang efektif. Di sisi lain, Islam Makhachev telah membuktikan kapasitasnya dengan menundukkan Dustin Poirier, salah satu striker terbaik yang pernah ada. Hal inilah yang membuat pertarungan ini terasa sangat menarik. Duel ini seperti melempar koin, siapapun bisa menang, tergantung pada momentum dan eksekusi. Begitu ketat dan menariknya pertarungan ini, di mana hampir setiap skenario kemenangan dapat terjadi. Saya sadar ini terdengar aneh, mengingat Jack baru saja merebut sabuk juara. Namun secara jujur, saya bahkan sempat berpikir bahwa ia mungkin belum sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan perebutan gelar tersebut pada awalnya. Jika kita meninjau konteks divisi welterweight kala itu, JDM seharusnya bertemu dengan Leon Edwards sebagai langkah besar pertamanya di level atas. Namun, karena sejumlah perubahan jadwal, ia akhirnya menggantikan posisi Shavkat Rakhmonov yang cedera dan menghadapi Belal Muhammad di UFC 31. JDM kemudian memenangkan laga tersebut dengan meyakinkan dan meraih gelar juara. Meski demikian, kemenangan terbaiknya sejauh ini mungkin hanya atas Gilbert Burns atau Kevin Holland, tergantung bagaimana kita memandang kualitas lawan-lawannya. Dengan kata lain, JDM belum memiliki daftar kemenangan yang benar-benar mengesankan dibandingkan petarung elit lainnya. Namun kemenangan tetaplah kemenangan. Ia berhasil merebut sabuknya dengan sah dan tampil sangat dominan melawan Belal. Meskipun Belal sempat memberikan perlawanan di beberapa momen, JDM menunjukkan ketenangan serta kemampuan bertahan yang luar biasa. Kini, menghadapi Islam Makhachev tentu merupakan tantangan yang berbeda. Islam adalah petarung yang bisa menang di mana saja, baik lewat striking, gulat, maupun permainan ground yang kompleks. Ia mampu menyelesaikan laga di ronde pertama, atau mengendalikan pertarungan selama 5 ronde penuh tanpa kehilangan kendali. Islam telah membuktikan konsistensi luar biasa, mulai dari kemenangan atas Charles Oliveira, 2 kali mengalahkan Volkanovski, salah satunya dengan tendangan kepala pada ronde pertama, hingga mengalahkan Dustin Poirier dalam pertarungan berdurasi 5 ronde. Ia melakukannya dengan kendali penuh dan efisiensi tinggi. Beralih ke aspek fisik, Islam kini tampak lebih besar dan berotot setelah naik ke kelas welter. Ia telah membentuk tubuh yang lebih proporsional untuk kelas tersebut. Meski secara visual, JDM mungkin akan tampak sedikit lebih besar di atas oktagon. Namun selisih ukuran keduanya tampaknya tidak akan terlalu signifikan. Yang membuat pertarungan ini semakin menarik bukan hanya kemampuan Islam yang serba-sali, melainkan juga faktor unik yang dimiliki JDM, yakni kerjasamanya dengan Craig Jones, pelatih grappling ternama asal Australia yang juga melatih Volkanovski saat melawan Islam. Craig Jones memahami gaya Islam dengan sangat baik, dan kini menjadi bagian penting dalam camp pelatihan JDM. JDM sendiri dikenal sebagai petarung dengan teknik striking yang tajam dan pola kombinasi yang tidak lazim. Ia gemar menyerang ke tubuh dengan variasi serangan yang panjang dan sulit ditebak. Keunggulan inilah yang bisa menjadi kunci jika ia mampu menjaga jarak dan menghindari permainan bawah Islam. Untuk menilai lebih objektif, saya akan memaparkan 5 alasan mengapa JDM bisa menang dan 5 alasan mengapa Islam Makhachev berpeluang besar meraih kemenangan.
Tujuannya adalah untuk membantu menemukan prediksi yang paling rasional dan mendekati kenyataan. Nah, 5 alasan Islam Makhachev akan memenangkan pertandingan ini. Yang pertama, keunggulan keterampilan petarung kelas ringan. Salah satu argumen terbaik untuk Makhachev adalah kualitas teknis yang ia bawa dari divisi kelas ringan yang dikenal sebagai divisi paling kompetitif di UFC. Sejarah membuktikan bahwa banyak petarung yang naik kelas berat justru mendominasi. Contoh nyatanya adalah Alex Pereira yang sukses di kelas berat, dan Hamzah Chimaev yang membuat lawannya tampak tidak berdaya ketika naik ke kelas menengah. Makhachev telah membuktikan diri sebagai petarung kelas ringan terbaik sepanjang masa, bahkan mampu mengalahkan Alexander Volkanovski dalam duel teknis yang sangat ketat. Jika ia mampu mengalahkan petarung sekelas Volkanovski, maka secara logika, keterampilannya dapat diterapkan di kelas berkuel dengan efektivitas yang sama, bahkan mungkin lebih tinggi. Nomor 2, tidak ada pemotongan berat badan yang ekstrim. Selama ini Makhachev dikenal sebagai salah satu proses pemotongan berat badan yang paling berat di olahraga ini. Kali ini bertarung di kelas welter akan membebaskannya dari tekanan fisik dan mental tersebut. Tanpa beban penurunan berat badan, Makhachev dapat berfokus penuh pada pengembangan teknik dan strategi selama camp pelatihan. Kondisi fisiknya juga akan jauh lebih optimal, pemulihan lebih cepat, dan risiko cedera lebih rendah. Petarung yang bahagia adalah petarung yang berbahaya. Dan Makhachev tampaknya akan tampil lebih segar, lebih kuat, dan dalam kondisi mental yang sangat positif. Nomor 3, lebih baik dari mantan lawan JDM. Jika kita meninjau ulang pertarungan JDM melawan Belal Muhammad, hasilnya tidaklah sedekat yang diperkirakan. Makhachev memiliki kemampuan menyeluruh, baik dalam striking maupun grappling, yang jauh lebih unggul daripada Belal. Selain itu, Makhachev juga memiliki ancaman submission yang jauh lebih berbahaya daripada Gilbert Burns, yang sempat memberikan JDM beberapa masalah. Dalam konteks MMA modern, Makhachev adalah kombinasi sempurna antara ketepatan teknis, kekuatan fisik, dan kecerdasan taktis di atas tanah. Nomor 4, mentalitas dan energi positif. Tidak adanya beban pemotongan berat badan membuat Makhachev bisa menikmati seluruh proses persiapannya. Ia kemungkinan akan tampil lebih santai, percaya diri, bahkan mampu bermain psikologis dengan lawan. Senyum dan ketenangan khas Makhachev bisa menjadi senjata mental tersendiri untuk mengganggu fokus JDM, terutama pada masa menjelang pertarungan dan di momen-momen krusial di dalam oktagon. Nomor 5, kecerdasan bertarung dan strategi. Makhachev telah berulang kali membuktikan IQ bertarung yang luar biasa. Ia mampu menaklukkan Alexander Volkanovski, salah satu petarung tercerdas dan berpengalaman melalui permainan taktis 5 ronde yang nyaris sempurna. Pengalamannya menghadapi banyak lawan elit membuat Makhachev selalu mampu beradaptasi di tengah pertarungan. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus mengendalikan tempo, dan bagaimana menutup celah lawan secara efektif. Dalam tekanan besar, Makhachev seringkali justru tampil terbaik, sebagaimana ia buktikan saat menghadapi Charles Oliveira dan Dustin Poirier. Sekarang kita masuk ke sisi 5 alasan JDM bisa memenangkan pertandingan ini. Yang pertama adalah ukuran dan jangkauan tubuh. Faktor fisik menjadi keuntungan utama bagi JDM. Ia lebih tinggi, memiliki jangkauan pukulan lebih panjang, dan gaya menyerang yang variatif. Permainan jarak jauh JDM, termasuk tendangan depan ke badan, tendangan kepala, dan kombinasi serangan panjang, bisa menjadi masalah serius bagi Makhachev yang terkadang tampak kaku melawan lawan bertubuh lebih besar. Nomor 2, latihan bersama Craig Jones. JDM latihan langsung dengan Craig Jones, salah satu ahli Brazilian Jiu-Jitsu terbaik di dunia. Hal ini sangat relevan karena Jones memiliki pemahaman yang mendalam terhadap gaya gulat Dagestani yang digunakan Makhachev. Dengan latihan spesifik tersebut, JDM bisa memiliki bekal teknis yang cukup untuk grappling dan bahkan bangkit dari posisi bawah sebagaimana yang pernah ia tunjukkan saat melawan Gilbert Burns. 3. Daya tahan dan kekuatan pukulan. JDM dikenal sebagai daya tahan granit dan kekuatan pukulan yang mampu menjatuhkan siapapun di divisi welter. Makhachev memang kuat, tetapi ia akan menghadapi lawan dengan kekuatan fisik yang jauh lebih besar. Jika JDM mampu memanfaatkan kekuatannya untuk menekan dan bertukar pukulan di jarak dekat, hal itu bisa menjadi ancaman nyata bagi Makhachev. Nomor 4, faktor usia dan momentum. Dibandingkan Dustin Poirier yang sudah berada di penghujung karir saat menghadapi Makhachev, JDM masih berada dalam masa puncak performanya. Ia tampil segar, percaya diri, dan memiliki mental juara setelah kemenangan-kemenangan impresif di UFC. Kecepatan dan refleksnya juga masih berada di level optimal, yang bisa menjadi faktor pembeda melawan Makhachev yang mulai matang secara usia. Nomor 5, adaptasi terhadap gaya lawan. JDM adalah tipe petarung yang cepat beradaptasi.
Ia mampu menyesuaikan strategi di tengah ronde, memanfaatkan celah lawan, dan mengubah ritme bertarung dengan sangat efektif. Jika ia dapat menahan tekanan grappling di awal dan menjaga jarak, JDM berpulang besar mendikte tempo pertarungan, serta memanfaatkan kesempatan untuk mendaratkan serangan yang menentukan. Kesimpulannya, pertarungan antara Islam Makhachev dan Jack Della Maddalena akan menjadi ujian lintas divisi yang sangat menarik. Di satu sisi, Islam membawa keterampilan teknis dan kecerdasan bertarung tingkat tinggi dari divisi kelas ringan. Di sisi lain, JDM hadir dengan kekuatan fisik, jangkauan, dan ketangguhan khas petarung kelas welter. Singkatnya, ini adalah salah satu pertarungan paling ketat dan menarik dalam sejarah UFC modern. Dua petarung yang bergaya sangat berbeda, keduanya berada di puncak kemampuannya. Namun hingga saat ini, saya belum bisa memprediksi hasil akhir dari pertarungan ini. Apakah keterampilan dan disiplin Makhachev cukup untuk menaklukkan kekuatan alami JDM? Ataukah justru daya tahan dan tekanan JDM yang akan menghentikan dominasi Makhachev di puncak? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab di dalam oktagon. Bagaimana menurut Anda? Mari kita berdiskusi di kolom komentar.